Selamat sore semuanya. Saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis saya, yaitu minum es Indonesia to go. Nah, di sini saya akan membahas fokus kepada latar belakang produk, yang kedua deskripsi produk, yang ketiga aspek pasar, yang keempat aspek dari teknis dan operasional, manajemen, keuangan, hukum, dan lingkungan risiko, serta terakhir adalah kesimpulan. Nah, kita akan masuk di latar belakang produk. Nah, latar belakang produk itu yang pertama itu ada permasalahan yang ingin diselesaikan. Nah, masalah yang ingin diselesaikan itu adalah yang pertama itu masyarakat memiliki gaya hidup yang semakin cepat sehingga membutuhkan minuman yang praktis, mudah dibawa, dan cepat dikonsumsi di mana saja. Yang kedua itu banyak pelaku usaha terkendala tingginya biaya sewa tempat, renovasi, dan investasi awal untuk membuka bisnis minuman. Terus yang ketiga itu adalah persaingan bisnis minuman semakin ketat sehingga dibutuhkan konsep usaha yang inovatif, fleksibel, dan mampu menarik perhatian konsumen melalui sistem penjualan mobile. Nah, berikutnya, apa sih peluang bisnis dari minuman to go ini? Nah, peluang bisnis yang pertama itu, Indonesia sebagai negara tropis memiliki permintaan minuman dingin yang tinggi sepanjang tahun sehingga pasar masih sangat potensial. Terus yang kedua itu, tren minuman kekinian dan konsep to go terus meningkat seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang mengutamakan kepraktisan. Yang ketiga adalah konsep gerobak sepeda elektrik memungkinkan bisnis menjangkau berbagai lokasi strategis dengan investasi yang terjangkau dan potensi keuntungan yang menjanjikan. Nah, berikutnya ada beberapa keunggulan dari produk ini. Di antaranya itu yang pertama, menggunakan konsep gerobak sepeda elektrik yang modern dan ramah lingkungan. Yang kedua, mobilitas tinggi sehingga dapat berpindah lokasi sesuai potensi pasar. Yang ketiga, menawarkan berbagai varian minuman kekinian dengan harga yang kompetitif. Berikutnya, modal investasi lebih terjangkau dibanding outlet permanen. Berikutnya, desain gerobak yang menarik sehingga menjadi media promosi berjalan atau mobile branding. Nah, yang terakhir dari keunggulan produk ini adalah sistem operasional sederhana sehingga mudah dijalankan oleh mitra usaha. Berikutnya, varian-varian dari minum es Indonesia itu ada 8 varian minuman kekinian. Variannya itu segar, nikmat, dan terjangkau. Nah, dari varian ini, produk yang tersedia ada ukuran kecil maupun ukuran besar. Tergantung dengan harganya juga. Varian cup kecil itu 7-8 ribu, dengan varian cup besar itu 14 ribu. Nah, variannya itu contohnya adalah lychee tea, lemon tea, original tea, coconut berry, berry Yakult. Berikutnya, your unique value profession. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang konsep mobile dengan gerobak sepeda elektrik. Nah, berbeda dari gerai minuman pada umumnya, minuman es Indonesia menggunakan gerobak sepeda elektrik yang dapat berpindah ke lokasi dengan potensi penjualan tinggi seperti CFD, taman, sekolah, kampus, perkantoran, hingga berbagai event. Nah, yang kedua itu investasi terjangkau dengan potensi keuntungan tinggi. Nah, di investasi terjangkau dengan potensi keuntungan tinggi ini menawarkan paket kemitraan yang lebih terjangkau dibandingkan membuka outlet permanen sehingga memudahkan masyarakat
memulai bisnis dengan risiko investasi yang lebih rendah. Berikutnya adalah produk berkualitas dengan harga ramah di kantong. Nah, menyediakan berbagai varian minuman kekinian menggunakan bahan baku berkualitas dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat menjangkau berbagai segmen konsumen. Nah, berikutnya itu ada branding yang menarik dan mudah dikenali. Desain gerobak modern dan ice skating berfungsi sebagai media promosi berjalan atau mobile branding yang mampu menarik perhatian calon pelanggan. Berikutnya adalah fleksibel mengikuti keramaian pasar. Nah, di sini sistem operasional yang mobile memungkinkan mitra berpindah lokasi sesuai waktu dan tingkat keramaian sehingga peluang penjualan menjadi lebih optimal. Terus yang terakhir itu bisa kita lihat itu sistem kemitraan lengkap. Mitra mendapatkan dukungan berupa pelatihan bahan baku awal, survei lokasi, pendampingan operasional, serta SOP bisnis sehingga lebih mudah menjalankan usaha. Berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat berbagai varian dari minum es Indonesia. Berikut ada bahan baku berkualitas, rasa konsisten, segar, dan nikmat di setiap tegukan. Ini konsep mobile dan fleksibelnya, harga terjangkau, desain menarik, dan ice catching atau sistem kemitraan lengkap, potensi keuntungannya tinggi. Bisa kita lihat dari ini semua. Berikutnya. Nah, aspek pasar dan pemasaran. Nah, yang pertama itu adalah target pasar. Nah, di target pasar ini banyak kaitannya. Yang pertama itu pelajar dan mahasiswa, karyawan dan pekerja kantoran, keluarga, serta masyarakat umum, pengunjung taman, CFD, dan pusat keramaian, pengunjung event, bazar, dan festival. Terus yang kedua itu segmen pasar. Nah, segmen pasar ini dari geografisnya itu perkantoran dan kawasan dengan mobilitas tinggi. Kalau dari dampak demografisnya itu usia 14-45 tahun, pria dan wanita. Itu psikografisnya itu bisa dari menyukai minuman kekinian, praktis, dan terjangkau. Kalau dari perilaku itu bisa dari konsumen yang aktif beraktivitas dan sering membeli minuman siap saji. Nah, kalau dari targeting itu target kita itu fokus pada konsumen yang membutuhkan minuman dingin dengan harga terjangkau, terus menjangkau lokasi dengan tingkat lalu lintas tinggi atau high traffic, atau yang terakhir itu menyasar pembelian spontan atau impulse buying. Nah, kalau dari positioningnya itu yang pertama itu minuman kekinian berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua itu konsep mobile beverage yang fleksibel dan mudah dijangkau. Yang ketiga itu adalah brand minuman lokal dengan pelayanan cepat dan praktis. Nah, berikutnya itu kalau kita lihat dari strategi produknya, itu yang pertama menawarkan 8 varian minuman kekinian menggunakan bahan baku berkualitas, kemasan modern dengan identitas merek yang kuat. Kalau kita lihat aspek pasar dan pemasaran dari strategis harga atau price-nya, itu harga terjangkau untuk semua kalangan. Menawarkan value for money. Terus yang ketiga itu adalah harga kompetitif dibanding produk sejenis. Berikutnya, strategi tempat atau place. Nah, strategi tempat ini yang pertama itu penjualan menggunakan gerobak sepeda elektrik. Yang kedua itu beroperasi di lokasi strategis dan berpindah mengikuti keramaian. Terus yang ketiga itu menjangkau area sekolah, kampus, perkantoran, taman, dan event. Nah, kalau dari aspek pasar dan pemasaran strategis promosi atau promotion, yang pertama itu
promosi melalui media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, terus program diskon dan bundling, terus kalau kolaborasi dengan event dan komunitas, terus memanfaatkan desain gerobak sebagai media promosi berjalan atau model branding. Nah, dari analisa peluang pasar, yang pertama itu permintaan minuman dingin tinggi sepanjang tahun, tren minuman to go harus meningkat. Berikutnya potensi ekspansi melalui sistem kemitraan franchise. Yang ke-10 itu dari aspek pasar dan pemasaran itu keunggulan kompetitifnya itu yang pertama konsep gerobak elektrik yang unik. Investasi kemitraan lebih terjangkau, mobilitas tinggi sehingga dapat mengikuti pusat keramaian. Terus yang terakhir itu adalah produk berkualitas dengan harga yang berkompetitif. Nah, inilah contohnya gerobak. Ini slogannya, semua akan minum pada waktunya. Berikut varian juga dari minuman es Indonesia. Berikutnya kita masuk ke aspek teknis dan operasional. Nah, aspek teknis dan operasional ini yang pertama menggunakan gerobak sepeda elektrik sebagai media penjualan yang fleksibel. Yang kedua menyediakan 8 varian minuman dengan bahan baku berkualitas dan standar resep. Terus yang ketiga itu ada proses pembuatan minuman cepat, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang keempat itu adalah lokasi usaha bersifat mobile sehingga dapat berpindah mengikuti keramaian. Terus yang kelima itu adalah memiliki SOP operasional untuk menjaga kualitas produk dan pelayanan. Yang terakhir adalah didukung pelatihan operasional bagi seluruh mitra dan karyawan. Berikutnya itu aspek manajemen. Nah, aspek manajemen itu yang pertama itu struktur organisasi sederhana terdiri dari pemilik usaha dan kru operasional. Yang kedua itu pembagian tugas yang jelas antara pengelola, operasional, keuangan, dan pemasaran. Rekrutmen dan pelatihan karyawan dilakukan sebagai operasional dimulai. Sistem pengawasan dilakukan untuk menjaga kualitas produk dan pelayanan. Evaluasi menjaga. Terus berikutnya adalah evaluasi penjualan dilakukan secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikutnya adalah aspek keuangan. Nah, di aspek keuangan ini yang pertama investasi awal relatif terjangkau dibanding membuka outlet permanen. Target penjualan sekitar 200k per hari. Estimasi omset itu sekitar 48 juta per bulan. Estimasi laba bersih sekitar 35% dari penjualan. Proyek break even point atau BAP sekitar 3 bulan sesuai skenario proposal. Biaya operasional meliputi bahan baku, gaji karyawan, sewa lokasi, dan biaya operasional lainnya. Berikutnya dari aspek hukum. Nah, di aspek hukum ini di antara memiliki perjanjian kemitraan atau franchise antara perusahaan dan mitra menggunakan merek dagang minuman es Indonesia sebagai identitas usaha, produk menggunakan bahan baku yang memenuhi standar keamanan pangan, mematuhi peraturan perizinan usaha yang berlaku, terus yang terakhir itu mendukung penggunaan produk dengan sertifikat halal sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek resiko lingkungan, diantaranya itu persaingan bisnis minuman kekinian yang semakin tinggi, perubahan tren dan preferensi konsumen, resiko cuaca yang memengaruhi penjualan karena konsep usaha outdoor. Berikutnya bisa kita lihat. Ini contohnya berbagai minuman es to go. Nah, kesimpulannya itu minuman es Indonesia es to go itu memiliki konsep bisnis yang inovatif dengan sistem penjualan mobile menggunakan gerobak sepeda elektrik. Terus produk minuman memenuhi kebutuhan konsumen akan minuman kekinian dan praktis, berkualitas dan terjangkau. Potensi pasar sangat besar karena didukung oleh iklim tropis dan meningkatnya tren konsumsi minuman to go. Terus yang terakhir itu adalah model bisnis memiliki keunggulan berupa investasi yang relatif terjangkau, operasional yang fleksibel, dan peluang keuntungan yang menarik. Berikut kesimpulan
dari bisnis saya dan saya akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan kelaikan dari bisnis saya. Sekian, terima kasih.